Oke, ya jadi itu yang kita pelajari minggu lalu ya, berkaitan dengan video editing workshop ya, di mana minggu lalu di hari Jumat itu saya menjelaskan tentang teori dasar proses video editing mulai dari pre-production, production sampai dengan post production ya. Jadi prinsip-prinsip apa saja yang teman-teman perlu perhatikan supaya video yang kalian buat itu sesuai dengan harapan, dan tentunya setiap video yang kita buat ada pesan sebetulnya ya. Apakah itu untuk mengentertain, menghibur, apakah itu untuk menginspire, menginspirasi, apakah itu untuk mengintroduce atau membrand kita punya company, punya organisasi atau punya personal ya. Jadi walaupun itu kita asal aja bikin, tapi sebetulnya ada keinginan dari kita, kenapa video itu harus diposting, harus diupload? Karena kalian ingin mengaktualisasikan diri, setidaknya itu ya. Mengaktualisasikan diri artinya ingin menunjukkan kalian ada gitu di dunia ini. Kalian ada aktivitas, kalian ada kegiatan, kalian aktif, dan tentunya ini juga kalian bisa sebagai satu hal yang membuat kalian bangga ya, pride, kebanggaan gitu. Karena orang kalau bisa mengaktualisasikan diri, sebetulnya itu suatu eh, pencapaian ya terhadap kebutuhan yang mereka bisa lakukan, kebutuhan yang mereka sebenarnya harus capai. Kenapa? Karena aktualisasi diri teman-teman itu adalah kebutuhan yang paling top sebenarnya, paling atas ya. Di mana kebutuhan paling dasar itu berkaitan dengan makanan. Itu kebutuhan dasar kita, makanan, minuman untuk survive, untuk hidup. Kemudian habis itu dia ada kebutuhan untuk apa namanya menjalin hubungan dengan orang lain gitu, berkeluarga. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi sampai ke tahap aktualisasi diri. Jadi orang yang sudah punya wealth ya, kekayaan yang cukup, udah financial freedom, kebutuhan apa aja, kebutuhan apa lagi yang dia harus penuhi, yaitu aktualisasi diri. Nah, tapi setelah dipikir-pikir ternyata aktualisasi diri itu dimiliki, maksudnya bisa dicapai oleh semua orang, nggak perlu level yang istilahnya sudah financial freedom atau sudah merdeka secara finansial. Aktualisasi diri sebetulnya sudah atau mungkin sedang kita lakukan ya. Hanya saja aktualisasinya diri mungkin agak terbatas dibanding mereka yang sudah secara finansial mencukupi gitu. Aktualisasi diri kita mungkin terbatas hanya memposting kegiatan kita, mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita, ide kita yang ingin diketahui orang lain. Nah, seperti itu. Tapi itu semua sebetulnya adalah aktualisasi diri. Nah, video yang kalian bikin itu sebetulnya kurang lebih juga sebagai bentuk untuk mengaktualisasikan diri kalian. Ya, tapi tentu semakin tinggi level kalian dalam arti ya, eh, kualitas hidup ya, mulai dari kebutuhan yang dasar tadi sudah terpenuhi, kebutuhan keuangan sudah terpenuhi, kalian akan lebih bisa mengaktualisasikan sebetulnya. Pengen seperti apa Syahdan nanti gitu ya, pengen seperti apa Intan nanti yang supaya diketahui oleh orang lain gitu. Nah, itu kebutuhan manusia sebetulnya. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau mau search lebih lanjut, ada yang namanya teori kebutuhan ya, menurut Maslow. Nah, aku kasih sedikit apa yang namanya sharing. Eh, Kalian dengan mudah juga bisa search di internet ya. Nah, saya mau sharing ke kalian. Nah, ini teman-teman teori kebutuhan Maslow, hierarki kebutuhan Maslow. Nah, ini kenapa saya sampaikan. Ini sebetulnya berhubungan dengan apa yang sudah kita lalui 4 pertemuan kemarin. Gitu. Jadi orang kenapa pengen membranding dirinya, ya? Kenapa orang pengen membranding dirinya, pengen mereka diketahui oleh orang lain, mereka ingin dikenal oleh orang lain, karena ternyata manusia itu punya tingkat kebutuhan seperti ini. Ada 5 level kebutuhan fisiologi, ini yang paling bawah yang merah. Kemudian kebutuhan untuk rasa aman, kebutuhan kasih sayang,
kebutuhan penghargaan, yang terakhir aktualisasi diri. Ya. Jadi setelah kebutuhan fisiologi itu seperti apa ya? Seperti makan, minum untuk dia hidup lah, gitu kan. Kemudian rasa aman ini bebas dari rasa takut, khawatir, dari ancaman gitu. Ya, itu semua semua orang pengen ya seperti itu. Kita hidup aman, terlepas dari ancaman ya, baik itu yang sifatnya kejahatan kriminal atau rasa aman dari segi kita tidak ada gangguan secara emosional gitu kan atau secara mental. Kita pengennya bebas, tidak ada eh, yang membuat kita merasa apa ya namanya tidak nyaman dengan orang lain atau ada di lingkungan yang tidak cocok dengan kita sehingga kita merasa terbatasi. Nah, sampai ke kasih sayang, penghargaan sama aktualisasi diri. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut bagaimana teori Maslow ini ya sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kalian bisa melihat orang yang sudah levelnya kualitas hidupnya tinggi, financial freedomnya sudah tercapai, kebebasan finansial sudah tercapai, mereka sebetulnya ada pada level di setidaknya gitu ya, ada di level yang keempat dan yang kelima yaitu penghargaan dan aktualisasi diri. Makanya mereka masuk ke filantropi, masuk ke yayasan, masuk ke apa nah donasi-donasi sebenarnya mereka ingin ya selain dia beramal juga ingin ada penghargaan, ingin juga dia diketahui oleh orang lain, betulnya aktualisasi diri. Oke, nah sekarang teman-teman di last meeting ya di last meeting ini sebetulnya kita lebih ke eh, bagaimana ya kalian setelah mendapatkan ilmu semua dari pertemuan 1, 2, 3, 4 itu diaplikasikan di organisasi atau di eh, kehidupan personal kalian. Nah, ini kita akan sharing ya, sharing dan bagaimana nanti mudah-mudahan ada teman saya yang join juga bisa memberikan semacam kesaksian atau semacam sharing pengalamannya bagaimana ilmu-ilmu itu diaplikasikan di organisasi ya. Tapi gak usah khawatir, misalkan saya pengen saya aplikasikan semua itu di kehidupan kita gitu, di kehidupan masing-masing boleh. Jadi kita akan ngobrol. Nah, teman-teman, saya sedikit sharing lagi terkait dengan bagaimana sebuah tugas ya didistribusikan dalam suatu organisasi. Ya, ini the last meeting untuk basic training ya. Jadi untuk training dasar ini final. Kita masih punya yang lain, tapi itu maksudnya ke advance ya, ke eh, ya lebih lanjut. Nah, teman-teman, suatu organisasi, di suatu organisasi kan kita tim ya, teamwork ya. Jadi kerjasama tim, jadi nggak sendiri. Ada beberapa orang gitu yang memang dia anggota atau members, terus ada yang jadi leader ya, kepala divisi atau ketua departemen atau em, ibaratnya ketua dari organisasi itu sendiri misalnya. Nah, di dalam suatu organisasi itu ada yang namanya tim khusus branding ya, atau mungkin kalau di OSIS atau di kepanitiaan itu ada divisi dokumentasi, dekorasi, terus juga divisi bisa masuk ke divisi marketing juga ya, divisi em, sosial media atau divisi digital kreatif itu nama-nama yang berhubungan dengan branding organisasi. Jadi mereka orang-orang yang ada di divisi itu punya yang namanya responsibility atau tanggung jawab untuk memperkenalkan organisasi ini atau mempertahankan reputasi organisasi ini di dunia maya atau di dunia real gitu. Karena memang keduanya berhubungan ya, satu sama lain. Jadi bagaimana mereka mempertahankan brand yang baik itu di mata audiens atau mata masyarakat dengan cara dia harus memastikan secara konsisten mengupload konten-konten yang positif dan selalu up to date. Ya. Nah, mereka bagaimana menjalankan tugasnya itu tidak lebih dari pembagian tugas. Ya, mulai dari yang konvensional gitu kan, misalkan lewat catatan biasa gitu kan, terus kita eh, bagi-bagi tugas ya,
Kemudian masuk ke level misalkan di online seperti ini kita bikin work plan ya. Ini contoh work plan. Ya kelihatan ya. Saya coba eh, share di Zoom. Nah, ini contoh work plan teman-teman. Jadi ini dibikin di Google Sheet yang setiap orang ya yang masuk di divisi branding atau divisi kreatif digital itu bisa akses dan mereka bisa bagi-bagi tugas di sini ya. Nah, ini mungkin terlalu kecil. Coba saya tunjukin eh, file aslinya ya. Mungkin di DHS. Oke, work plan. Saya lagi buka untuk. Oke, nah teman-teman bisa lihat ke sini ya. Jadi ini contoh pembagian tugas ya. Kita ada di April. Ini salah satu organisasi yang kami bimbing ya oleh Fans Millennial dan tim yang terbentuk itu bernama DHS Creative Digital ya. Ini ada daftar orang-orangnya, mereka berbagi tugas gitu ya atau mereka dipetakan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi ya organisasi yang mereka saat ini bekerja sama atau dia menjadi di mana ini menjadi tempat dia untuk eh, apa namanya magang ya ada juga organisasi ini maksudnya mereka ini si anggota ini datang karena memang dia ingin menjadi member gitu jadi ini bervariasi ada yang memang murni member dia menjadi anggota dari organisasi ini ada yang memang magang di sini gitu yang di DHS ini. Nah, mereka bagi-bagi tugas sih. Setiap bulannya mereka bagi-bagi ada yang mengerjakan eh, ucapan-ucapan hari besar gitu ya. Jadi ucapan-ucapan hari besar ini kita tentuin dulu. Jadi selama 1 bulan ini ucapan apa saja. Oke. Kemudian contoh hari ini sebenarnya hari peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung. Tapi hari ini juga sebetulnya hari zakat nasional. Ya, jadi ini nanti ada yang mengerjakan. Nah, siapa yang mengerjakan? Nah, ini orang-orangnya gitu. Jadi dicocokkan dengan nama yang ada di sini. Ketika misalkan hari ini ada hari peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung, siapa yang akan mengerjakan? Itu Bima. Ya, jadi dia kasih tanda. Ini simpel seperti itu ya. Hanya saja, walaupun ini simpel, terkadang kita kalau tidak monitoring dengan baik, ya, mereka mungkin lupa dan mereka mungkin tidak mengerjakannya sesuai dengan standar ya. Nah, oleh karena itu penting ya setelah mereka bikin konten itu ada QC. QC ini apa sih Kak? QC ini adalah quality control. Jadi yang mengontrol kualitas pekerjaan mereka. Jadi sebelum mereka upload itu harus ada screening dulu ya atau ada pengecekan dulu oleh seorang QC. Dan siapa yang jadi QC? Biasanya orang yang sudah berpengalaman di organisasi itu, yang sudah pernah juga menjadi konten kreator ya beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Jadi udah ada pengalaman. Nah, setelah mereka sudah punya pengalaman, saatnya mereka membimbing ya atau membantu dalam pengecekan step akhir, tahap akhir gitu. Jadi nggak lagi di level teknis dari awal gitu. Jadi dia levelnya sudah memantau gitu. Nah, tapi selain hari-hari besar, kita juga sebetulnya punya rubrik khusus ya. Rubrik ini apa sih, Kak? Rubrik ini adalah semacam kon- grup konten ya, konten yang memang khusus dimiliki oleh orang bersangkutan ya, atau di spesifik dilakukan oleh tim bersangkutan. Contoh untuk Jenny ya. Anda bisa lihat sih, Jenny dia membuat rubrik atau konten
dengan topik tahukah kamu. Jadi dia menjelaskan tentang sesuatu yang umumnya orang eh, apa ya, dia tahu itu tapi dia nggak tahu detail misalkan, atau bahkan orang yang suka lupa dengan sejarah tertentu, objek sejarah tertentu. Nah, Jenny ini memberikan konten tentang review ya, review tentang objek bersejarah yang orang lain mungkin hanya mengenalnya sepintas atau bahkan ini nggak pernah disosialisasikan sama sekali. Ya, jadi dia membantu organisasi DHS, Defense Heritage Society, untuk membuat konten-konten yang bisa memberikan edukasi atau sosialisasi setidaknya tentang objek bersejarah. Itu contoh. Jadi nggak hanya hari besar yang dibikin, tapi juga dia bikin konten-konten yang memang menjadi ciri khasnya. Nah, apa keuntungannya buat Jenny? Jenny ini sudah melit ya, artinya sudah memimpin sebuah pekerjaan dengan tadi dengan kelompok yaitu edukasi ya. Tahukah kamu ini kan konten-konten yang edukatif ya, memberikan pencerahan gitu. Nah, Jenny akhirnya punya portofolio di bisnis digitalnya bahwa dia sebetulnya selama di DHS itu memimpin sebuah rubrik ya, sebuah rubrik namanya Tahukah Kamu ya. Nah, ini akan menjadi prestasi bagi dia gitu. Jadi ketika dia nanti akan masuk ke dunia kerja, akan memanfaatkan peluang-peluang lain yang memang di sana membutuhkan pengalaman si aplikan ya, pengalaman si pelamar. Nah, Jenny bisa meyakinkan bahwa saya sudah membuat sebuah program atau konten dengan grup hashtag tahukah kamu. Ya. Jadi ini untuk mengembangkan portofolio bisnisnya dia, portofolio eh, pengalaman kerjanya Jenny. Nah, yang lainnya apa? Banyak ya. Sebelumnya sebenarnya ini yang baru ya, Rara dan Paujan baru ini mereka lagi apa namanya? Masih dalam proses task mapping, eh, pendistribusian tugas. Kemudian mereka juga nanti sebetulnya bisa bikin juga quote-quote ya, quotation. Jadi bikin yang namanya inspirational quote misalkan. Nah, ini pernah dilakukan oleh tim sebelumnya. Jadi di Januari itu ada yang tim yang magang dan yang lain ya dari universitas lain itu mereka bikin quotes. Ya, ini seperti di DHS quote dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman itu model pembagian tugas dalam tim ya. Jadi kalau kalian ada di tim branding, tim digital itu uh, setidaknya kalian merasakan pembagian tugas seperti ini ya. Mungkin bisa lebih eh, apa ya ibaratnya secara teknologi lebih lebih canggih gitu ya. Jadi nggak dalam bentuk Google Sheet ini bisa saya misalnya dalam bentuk aplikasi gitu ya. Atau sekarang ada ya aplikasi-aplikasi untuk pembagian tugas gitu. Jadi lebih sistematis, lebih terkontrol, lebih transparan. Nah, bisa saja kalau ini menurut saya sih standar ya, tapi sudah levelnya online gitu. Jadi nggak manual lagi pakai kertas atau di tabel ya, yang tapi tidak tidak connect ke cloud gitu. Bisa saja seperti itu. Nah, itu terkait pembagian tugas, teman-teman, bagaimana tugas itu didistribusikan dengan baik. Kemudian berikutnya itu adalah peran ya. Peran apa saja sebetulnya dalam tim branding itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk versi fans millennials. Jadi kita coba cocokkan dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi fans millennial punya pengalaman dalam membimbing ya dan juga memantau perjalanan tim tim kreatif di organisasi-organisasi mitra fans millennials. Ya, contoh teman-teman kalau dilihat di sini ya social admin one itu dia tugasnya membuat konten, habis itu membuat captionnya ya. Kalau kita lihat di sini copywriter itu fokus ke pembuatan caption. Kemudian social admin juga bisa fokus on replying comment. Jadi dia bisa menjawab komentar-komentar. Biasanya kalau eh, gambarnya menarik perhatian orang, ya banyak orang tertarik dah yang memberikan komen ya. Kita harus reply juga, kita jawab juga komentarnya.
Kenapa sih Kak kita harus jawab komentarnya? Walaupun dia orang nggak dikenal gitu loh. Nah, kita ingin orang yang mengunjungi Instagram kita itu nantinya bisa jadi follower kita, ya. Ketika sudah jadi follower kita, mereka akan terinformasi dengan rutin sampai akhirnya dia bisa nanti melakukan apa yang ingin organisasi kita ini apa tawarkan gitu. Kalau misalkan organisasi kita menawarkan ada sebuah jasa, misalkan jasa untuk let's say pelatihan misalkan, nah kita ingin mereka juga sampai mengenal itu, ya. Nah, tentu mereka jadi follower dulu, setelah jadi follower mereka eh, mendapatkan informasi yang sering tuh gitu kan tentang perkembangan organisasi yang bersangkutan sampai akhirnya mereka tertarik untuk join organisasi atau mereka bisa mau untuk menggunakan jasa yang diberikan organisasi ini. Ya, itu jangka panjangnya. Itu kenapa penting ketika kita memegang sebuah sosmed, ya, akun sosmed organisasi misalkan, kita juga aktif, tidak hanya memposting atau mengupload, tapi juga memberikan komentar. Menjawab komentar-komentar audiens. Nah, itu untuk sosmed admin satu tugasnya seperti itu. Kemudian sosmed admin 2 lebih ke ini lebih advance ya, lebih jauh ya. Misalkan dia memastikan followersnya eh, berkembang terus gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau memang kita mengunfollow suatu yang orang yang misalkan mereka udah follow tapi kita udah follow tapi dia nggak follow back misalkan. Oh, saya pengen ada semacam screening bisa saja. Nah, copywriter, teman-teman yang ketiga, ini lebih ke pembuatan caption, ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal. Tapi kenapa sih, Kak, ini ada divisi khusus copywriter? Nah, ternyata di organisasi yang udah advance, ya udah maju, si copywriter, si pembuat caption sama si pembuatan konten dasar kayak tadi gambar, video itu ternyata berbeda orangnya. Ya, copywriter dia fokus pembuatan caption dengan menarik dengan pakai prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip khusus. Nah, saya akan sedikit kasih bocoran prinsip apa aja ya di copywriter ini. Kemudian yang berikutnya content creator itu sendiri ya. Tadi eh, kita bikin konten, kemudian diupload sama sosmed admin one, gitu ya. Kurang lebih seperti itu alurnya. Nah, kemudian create reel, ya ini sama. Jadi selain feed, kita bisa bikin reel sama video. Nah, yang saya maksud tadi itu QA, QC ya, sorry. Basic Quality Assurance atau Quality Control sama aja. Itu memastikan konten-konten yang dibikin oleh para content creator ini masuk standar kita. Atau setidaknya tidak membuat potensi bahaya ya, membahaya merusak reputasi organisasi karena konten yang dibikinnya itu ya bisa saja memberikan tafsiran-tafsiran yang membahayakan atau yang merusak nama organisasi atau yang membuat orang itu menilai bahwa ini kok kontennya enggak menarik misalkan atau kok biasa saja gitu ya. Padahal organisasi awal ini, si organisasi ini sebenarnya udah maju gitu. Tapi karena kita bikin caption atau sorry bukan caption, bikin konten yang istilahnya biasa banget atau mungkin tanda kutip murahan banget, bisa saja reputasi organisasi kita menurun gitu. Ya, pandangan orang lain ke organisasi kita menurun. Itu kenapa ada quality assurance ya untuk memastikan konten-konten yang dibikin oleh para content creators itu masuk ke standar kita. Itu kenapa dalam organisasi itu penting ada template, ada standar ya. Jadi pastikan kalian kalau ada di organisasi itu ada standarnya ya. Nah, biasanya turun-temurun tuh ya dari kepengurusan sebelumnya itu ada standar template-nya seperti apa atau mungkin di kepengurusan baru punya warna sendiri. Itu bisa saja ya. Tapi intinya ada standar yang nanti selalu kita pakai ya supaya konten-konten kita konsisten dan juga membantu si quality assurance, quality control untuk mengecek. Jadi kalau sudah ada standar, mereka juga tidak mungkin keluar dari guideline atau arahan yang ada di pedoman itu. Jadi dia menilainya sesuai aja dengan itu. Oke, itu pembagian tugas dalam sebuah divisi branding, teman-teman. Ada sosmed admin,
ya ada sosmed admin 1 2. Kemudian ada copywriter untuk pembuatan caption, ada content creator itu sendiri ya pembuatan feed, reel atau video. Kemudian yang terakhir ada quality assurance untuk quality control untuk memastikan konten-konten yang dibikin oleh content creator ini masuk ke standar yang udah kita punya. Dan juga sebetulnya quality assurance juga bisa memantau pekerjaan si sosmed admin. Jadi sosmed admin ini kan dia berjalan sendiri kalau tanpa ada pemantauan ya mereka bisa saja juga gitu kan melakukan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tetap ada kontrol dari QA, dari quality assurance. Nah itu teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari pembagian tugas? Kebayang nggak Intan sama Syahdan? Kebayang, Kak. Ya, insya Allah ada gambaran. Ada gambaran ya. Jadi eh, ini memberikan apa ya namanya pencerahan ke kalian dalam suatu organisasi atau mungkin dalam nanti company itu ada pembagian tugas ya. Jadi kalian nggak sendiri sebetulnya ya. Ada nanti pembagian tugas. Tapi untuk di organisasi-organisasi yang bermitra dengan fans millennials sebetulnya standar ya. Standar dalam arti belum belum kompleks. Tadi saya pakai Google Sheet seperti ini untuk pembagian tugasnya. Kemudian saya sendiri sebagai QA, Quality Assurance atau Quality Control untuk konten-konten mereka. Masuk nggak ke standar ya guideline yang sudah dibuat atau pedoman yang sudah kita buat di awal supaya mereka juga tidak lepas dari kerangka itu ya. Jadi nggak asal gitu. Nah, pertanyaannya, Kak, kan itu di organisasi ya gitu. Bisa nggak ini diaplikasikan di personal ya untuk kehidupan kita? Menurut saya bisa ya. Bisanya seperti apa gitu kan penyesuaiannya seperti apa kan nih harus ada sosmed admin 1, sosmed admin 2, copywriter. Nah, karena kalian membranding kalian sendiri ya membranding Sahdan membrandingnya Sahdan, Intan membrandingnya Intan gitu ya. Nah, mereka itu akan eh sebentar ya ada tamu bentar ya. Oke guys, sorry ya. Thank you eh, udah menunggu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana pengaplikasian di personal branding kalian? Ya, kalian sebenarnya menjadi leader untuk kalian sendiri ya. Kalian sebagai QA, QA-nya, quality assurance-nya gitu ya. Kalian sebagai content creator-nya sendiri, kalian copywriter sendiri gitu ya. Dan kalian sendiri yang memegang sosmed adminnya. Bisa nggak pengaplikasiannya yang tadi itu ada standar gitu kan, ada template, ada pesan yang jelas? Tentu bisa gitu. Ya kalau kalian misalkan ingin membranding kalian sebagai apa gitu ya apakah sebagai eh, aktivis kita sebagai praktisi sebagai um, active students siswa yang aktif
atau sebagai musician, apapun itu, kalian konsisten bikin branding itu gitu ya. Sorry. Oke, itu bisa. Jadi pengaplikasiannya ke pribadi itu bisa, sangat bisa. Cuman kalian sendiri yang melakukan semuanya. Nah, tapi bisa nggak juga saya misalkan meminta tim gitu kan untuk membuatkan untuk kita. Nah, itu bisa juga. Jadi kalian kalau sudah levelnya udah high ya, udah tinggi, kalian bisa bisa bentuk tim, kemudian tim itu membranding kalian. Jadi kalian seolah-olah organisasi gitu kan, yang di branding oleh banyak orang, ya, oleh sosmed admin satu, copywriter, content creator, sama bahkan QA-nya itu bisa saja orang lain. Ya, itu kan kalau sudah levelnya tinggi ya. Jadi kita bayar mereka untuk membranding kita gitu ya. Nah, biasanya ada agensi ya, ada marketing agency namanya yang memang dia fokus membranding organisasi atau membranding tokoh. Nah, jadi si tokoh ini karena sibuk gitu ya, kerjaannya sibuk, dia nggak cukup waktu untuk membranding dirinya sendiri, maka dia meminta agensi ya atau sebuah perusahaan branding untuk membranding dirinya sendiri. Itu bisa gitu. Nah, mereka juga ada tim atau mungkin ada 1 sampai 2 orang gitu. Tergantung lah gitu. Nah, teman-teman, pengembangan lebih lanjut di karir nanti kalau kalian lihat gitu ya, itu ada misalkan job opportunity atau peluang kerja di social media content creator misalnya ya. Ada di social media engagement officer misalkan, ada di social media strategist. Jadi istilah-istilah ini adalah nama karir ya, atau bukan nama karir, nama em, disebutnya peran atau title ya, title karir seseorang di dunia digital, yang khususnya yang berkaitan dengan sosial media, media sosial. Ada SM content creator, social media content creator, ada social media engagement officer, ada social media strategist, ya, kayak gitu. Dan ini untuk di dunia karirnya. Kemudian teman-teman, ini ada bagian akhir advanced course. Ini sebetulnya lebih ke membahas seperti ini ya teman-teman. Saya tunjukin lagi, saya stop share yang ini. Annotate, clear all drawing. Oke, nah saya coba share screen lagi. Oops. Oops. Nah, di advanced course kita sebenarnya masih punya beberapa topik pilihan yang bisa di-share, tapi untuk basic training sebenarnya cukup selesai sampai level kelima saja. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan advance course ini, sebetulnya kalian bisa ada di komunitas yang memang dibimbing oleh fans millennials, gitu ya. Apakah di IKA Digital Millennials, ya, atau di misalkan di Zillennials Corner, ya, atau di organisasi mitra lain dengan fans millennial di HS. Nah, di weekly meeting ya, di pertemuan mingguan itu ada mentoring ya dari fans millennials. Nah, itu biasanya materi-materi advance ini diberikan, ya, diberikan untuk mereka yang lanjut ada di komunitas, ya, komunitas bimbingan fans milenial. Nah, so what's next for you gitu kan? Untuk selanjutnya kalian seperti apa? Nah, saya sebetulnya eh, memberikan semacam opportunity kesempatan buat kalian itu untuk bergabung di organisasi-organisasi yang bermitra dengan fans milenial gitu ya. Jadi kalian setelah selesai acara ini kan nanti kan saya bikinkan sertifikat sebagai
peserta training dari Fans Millennial Digital Academy. Nah, tapi kalian bisa terus engage, artinya terus punya keterikatan dengan fans milenial untuk mendapatkan ilmu-ilmu lainnya dan juga mendapatkan peluang-peluang lainnya ketika kalian memutuskan untuk bergabung di komunitas yang memang dibimbing oleh fans milenial, ya, untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Salah satunya ya, tapi kesempatan-kesempatan besar lainnya ada. Nah, kesempatan yang lainnya ada itu seperti apa sih, Kak, gitu? Yang contoh, kalian kan akan mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapat kemarin ya. Selama pertemuan 1 sampai 5 itu diaplikasikan di organisasi yang bermitra dengan fans millennials. Artinya kalian berkontribusi di situ. Artinya kalian praktek dong gitu kan, mempraktekkan apa yang sudah didapatkan. Nah, artinya kalian akan menajamkan skill knowledge kalian ya, semakin mahir di situ. Kemudian yang kedua, kalian akan mendapatkan bimbingan yang mungkin itu akhirnya sesuatu yang baru dan tidak didapatkan kalau misalkan kalian belajar teori saja gitu. Jadi ketika ada bimbingan, artinya ada nanti kalau ada permasalahan di lapangan kan akan diselesaikan gitu. Nah, itu kalian belajar problem solving tuh, belajar menyelesaikan masalah ya dari seorang mentor. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. So, saya akan uh, kita ngobrol nih ke teman-teman, ke Intan, ke Syahdan, what's next gitu ya. Apa berikutnya ya? Apakah kalian oke, mungkin selesai Kak gitu kan, habis itu saya fokus di yang lain, atau kalian tertarik untuk stay di organisasi atau komunitas yang bermitra dengan fans millennials, terus kalian nanti dapat bimbingan, kalian ada ikutan rules di organisasi itu, misalnya ada kumpul rutin, kalian juga eh, berkontribusi di situ gitu ya. Nah, ini semua voluntary base, teman-teman ya. Voluntary base ini apa sih maksudnya? Jadi kalian sebetulnya tidak ada eh, tanda kutip ya, penghasilan dari sini, ya. Tidak ada penghasilan. Tapi kalian mendapatkan apa? Mendapatkan pengalaman dan kalian bisa klaim pengalaman itu sebagai pengalaman magang, pengalaman kerja atau pengalaman organisasinya, ya. Kalau ini pertemuan sampai 5 ini ya, itu yang kalian bisa klaim di CV kalian ya, di CV kalian itu adalah pengalaman latihan ya. Jangan bilang nanti pengalaman berorganisasi di fans millennials atau di organisasi yang bermitra dengan fans millennials, itu nggak betul. Tapi yang bisa kalian klaim selama 5 pertemuan ini adalah pelatihan ya, pelatihan digital selama 5 pertemuan dari fans millennial digital academy ya, itu. Tapi ketika kalian nanti memutuskan untuk gabung di komunitas yang bermitra dengan fans milenial, kalian punya hak untuk mengklaim bahwa kalian mengembangkan bisnis digital atau mengembangkan pengalaman digitalnya di organisasi. Artinya ada pengalaman organisasi di situ. Tapi kalau kalian nanti, so who knows gitu ya, eh, organisasi yang bermitra dengan fans milenial ini misalkan ada beberapa yang ke arah komersil, misal gitu ya. Itu nanti kalian bisa klaim pengalaman kerja gitu ya, pengalaman kerja di fans milenial untuk membantu klien misalkan ya, membantu klien dalam memasarkan produknya, dalam membranding dirinya. Nah, seperti itu. Itu peluang-peluang yang mungkin bisa kalian dapatkan selama ada di komunitas yang bergabung ya atau yang bermitra dengan fans millennials. Ya. Jadi nanti kami arahkan mau ada di komunitas mana. Nah, saya kembali kita ngobrol ya, karena waktu juga sudah mau habis. Eh, kita ngobrol dengan siapa dulu nih? Mungkin dengan Syahdan ya. Syahdan, eh, sebetulnya kamu ini kan masih kelas berapa sekarang? Kelas 11 ya? Kelas 10. Oh, bahkan kelas 10 gitu ya. Oke. Artinya perjalanannya masih panjang. Syahdan sekarang ada di mana? Di organisasi apa? OSIS ya? Bukan juga sih, Kak. Saudara bukan OSIS. Oh gitu. Tapi apa kalau di SMA? Kalau di SMA, saya nggak ikut organisasi apa-apa sih. Paling cuman eskul doang. Oke, oke. Eskulnya apa?
Eskulnya Syahdan eskul lises vokal sama HP3. Oke. Oke, sip ya, lebih ke situ ya. Oke, good. Kalau Intan gimana Intan? Saat ini di apa? Organisasi apa? Saat ini Intan sedang mengikuti organisasi HIMA. Oh, Himaya, himpunan mahasiswa ya. Iya, Ke- Himpunan, oke, ya kalau di waktu dulu itu himpunan jurusan biasanya ya. iya betul. Jurusan, oke. Nah, teman-teman gini. Kalian sebetulnya tidak ada semacam, maksudnya bisa nggak kak saya di luar fans milenial ya, maksudnya bermitra bekerja sama dengan di luar fans milenial gitu ya, misalnya kayak di Hima kayak gitu bisa aja, jadi kalian aplikasiin personal kalian, cuman sayangnya kalian mungkin nggak dapat bimbingan lebih lanjut karena kan kecuali si Hima ini misalkan kerjasama dengan fans millennials gitu. Tapi kalau kalian ada di organisasi-organisasi yang bermitra dengan fans millennial, contohnya apa IKA gitu ya. Mungkin untuk Syahdan yang paling dekat dengan SMA itu di IKA Digital Millennials gitu ya. Yang sekarang Syahdan juga ada di grupnya. Nah itu IKA Digital Millennials sebetulnya kan saat ini orang-orangnya yang sudah yang sudah loyal lah. Ada beberapa yang loyal artinya sudah dia bekerja sama, dia melakukan memberikan kontribusi gitu kan. Ada yang mereka ya masuk ini ya sebatas peserta gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Syadan. Syadan tertarik gak untuk mengembangkan skill digitalnya ini gitu ya di IKA? Tertarik banget sih Kak. Oke, tertarik ya. Nah, oke berarti gini. Ini kenapa nggak saya tawarin ke Intan? Karena kan Ika ini fokus di SMA Sukaraja ya Intan ya. Jadi eh, nanti saya kasih tawaran ke Intan ke yang lain. Nah, Oke. nah ke Syahdan ini kan Ika ini ikatan alumni gitu ya, ikatan alumni sebetulnya. Artinya eh, Syahdan bisa jadi anggota Ika itu sebenarnya 2 tahun kemudian dia setelah lulus gitu ya dari SMA itu jadi Ika. Tapi eh, ada tapinya ini untuk Syahdan ini kalau jadi IKA Digital Millennials berarti Syahdan bisa akses sebetulnya untuk berkontribusi ke IKA walaupun belum jadi IKA gitu ya, belum jadi alumni. Eh, itu manfaatnya luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Karena kalian punya yang namanya akses ya ke para alumni nih gitu kan, para alumni untuk berjejaring gitu. Kalau Syahdan punya keluarga juga alumni juga nggak? Ada alumni teteh itu alumni. Oh, teteh alumni ya. Angkatan berapa? Angkatan berapa ya teteh? Kalau nggak salah keluar lulusan tahun 2019 kalau nggak salah. Oh, berarti sama Ceceng dong ya. Kenal nggak? Coba nanti tanya ke Ceceng ya. Ceceng itu udah masuk ke IKA Digital Millennial sebetulnya. Ahmad Ceceng ya, ketua OSIS di 2018. Berarti dia keluar 2019. Nah, nanti coba tanyain. Nah, Ahmad Ceceng juga udah masuk di IKA Digital Millennials. Jadi, apa namanya? Udah tahu nanti gitu yang apa ya alumni-alumni mudanya juga berjejaring dan juga berkontribusi di situ seperti apa. Oke, ya sudah clear ya. Saya pikir Sahdan udah bersedia untuk apa namanya ada di komunitas yang dibimbing oleh Fans Millennial Digital Academy yaitu di IKA, IKA Digital Millennials. Jadi nanti saya akan screening. Screening ini apa sih maksudnya? Kita akan pisahin mana yang memang dia udah bersedia lanjut gitu kan, mana yang memang sebatas training saja. Jadi nanti saya akan pisahkan mereka-mereka yang ibaratnya hanya ikutan pelatihan habis itu dia selesai gitu kan, bahkan pelatihan pun misalkan belum lengkap. Ada yang kayak Syahdan ini kan dari pertemuan 1 sampai sekarang ini kan lengkap gitu ya. Dan juga bersedia untuk lanjut dibimbing melalui komunitas IKA Digital Millennial yang mana nanti Syahdan akan berkontribusi ya, tanda kutip ya berkontribusi dalam arti memberikan eh, waktu luangnya, memberikan pikirannya untuk membranding IKA
gitu ya, dengan bimbingan dari saya pastinya. Jadi saya akan jadi QA, Quality Assurance, dan Sahdan akan jadi content creator untuk IKA. Dan Sadan nggak sendiri, jadi nanti dikasih template bimbingan supaya Sadan bisa membuat semua itu gitu, mulai dari eh, feed, maksudnya feed yang untuk Instagram misalnya sampai ke video editingnya gitu. Nah dibimbing ya kayak gitu. Ada gambarannya Sadan ya? Iya, Kang. Ah, Alhamdulillah. ya, oke, good. Jadi eh, arahnya jelas nanti akan membantu nge-branding IKA karena IKA ini menjadi organisasi mitra fans milenial juga. Eh, ya nantilah bakal banyak manfaat-manfaat yang dirasakan seperti itu. Selain ilmunya juga nambah, pengalaman eh, apa namanya jejaringnya juga nambah nanti dengan alumni. Oke, ke Intan, Intan sebenarnya seperti yang saya lihat di form itu kan ke Zillennial Corner ya, tanya ke Rumah Inspirasi Baik. Nah, eh, bisa ya, jadi tentu Intan juga bisa. Cuma saya pengen dengar langsung dari Intan sekarang apakah masih di apa namanya di keputusan yang pertama gitu ya? Boleh Tan, boleh cerita. Maksudnya gimana keputusan yang pertama gimana? Keputusan pertama maksudnya di keputusan awal gitu ya? Masih di keputusan awal gak pengen masih di organisasi Zillennial Corner dan Rumah Inspirasi Baik? Oh iya tentu Pak. Oke, masih di situ ya. Oke, sip. Nah, saya kasih gambaran ke Intan. Eh, Sama seperti Ika sebetulnya. Jadi kita nih lulusan-lulusan dari pelatihan ini diberikan kesempatan untuk berkarir, tanda kutip ya, karir yang tidak dibayar ya, karir yang voluntary gitu kan, tapi tentu kalian akan mendapatkan akses-akses lainnya lah selain uang gitu untuk berkontribusi. Jadi kalian nanti akan diberikan tanggung jawab untuk membuat konten-konten gitu ya atas arahan dari saya atau guideline dari saya atau dari fans milenial fasilitator lainnya gitu. Bisa saja nanti saya dibantu juga sama fasilitator lainnya gitu ya. Orang-orang yang sudah berpengalaman lebih dulu di sini untuk membimbing kalian langsung atau mungkin saya yang handle langsung gitu ya. Nah, nanti eh, sama ya kayak tadi saya bilang ke Syahdan ada pembuatan konten, video dan sejenisnya. Tapi nanti disesuaikan dengan apa sih tujuan organisasi itu ya. Jadi nanti Intan atau Syahdan harus memahami apa visi misi organisasi yang kalian nanti akan bekerja sama atau kalian akan berlatih lah. Tanda kutip ya berlatih secara praktek ya. Jadi nggak hanya teori. Kalau ini kan teori banyaknya, tapi nanti praktek langsung. Nah, setelah kalian tahu itu, kalian nanti akan lebih percaya diri untuk membuat konten-konten. Ya, tapi don't worry, jangan takut nanti itu semua akan saya berikan ya di setiap minggu ya, maksudnya di pertemuan mingguan organisasi itu. Jadi setiap organisasi yang bermitra dengan fans milenial mereka punya yang namanya weekly meeting. Ya, ada pertemuan mingguan. Nah, tujuannya apa ada pertemuan mingguan? Simple, untuk mengecek ya, mengecek apakah kalian tidak ada apakah kalian ada masalah, apakah kalian oke-oke aja gitu kan, apakah kalian misalkan ada sesuatu atau ada ide yang ingin disampaikan ya, atau kalian ingin meminta saran gitu ya. Nah, ini weekly meeting, pertemuan mingguan ini menjadi fasilitas yang kalian bisa manfaatkan ya. Jadi untuk Zillennial Corner sebetulnya di Senin malam biasanya offline dan online ya. Online-nya ada, offline-nya ada. Nah, untuk IKA Digital Millennials ini kita masih perlu menyesuaikan waktunya ya, Syahdan. Jadi bisa saja offline karena ya teman-teman IKA banyak sekarang kegiatannya offline atau nanti online seperti ini via Zoom. Yang pasti nanti ada saatnya Syahdan diberikan kesempatan untuk memegang sebuah project ya, project pembuatan konten. Tentunya yang nanti dibimbing gitu ya. Nah, begitupun sama Intan sama Syahdan. Intan pun sama nanti bisa saya dikasih project untuk memimpin sebuah pekerjaannya gitu kan, sebuah tugas lah gitu kan untuk membranding. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya yakin kalian ada pertanyaan deh, atau setidaknya ada yang bingung gitu. Coba dari Intan dulu, ada nggak Tan? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Sahdan, Sahdan.
Ada nih Kang. Boleh boleh. Ya kan eh dalam kalau kita jadi content creator itu kan mau kelompok ataupun sendiri itu kan harus harus konsisten ya Kak. Nah, Betul. kalau saya dan ini dalam dalam konten kurang konsistennya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita itu lebih bisa konsisten dalam konten kita. Oke, ya. Yes, I know ya. Yang dimaksud oleh Sadan itu supaya konsisten dalam penggunaan warna, penggunaan font, dalam pokoknya kalau orang lihat gitu ya, kalau orang lihat, oh ini ternyata terstandar gitu. Terstandar ini dia punya apa ya namanya acuan yang jelas gitu. Jadi kalau ngelihat ini konten gitu warnanya seperti oh ini pasti punyanya misalkan Ika. Terus kalau ngelihat konten di sana misalnya yang misalnya di share di WA gitu ya. Orang lihat oh ini konten standar kontennya dari Ika, standar kontennya dari RIB atau Zilenial Corner. Nah, sebetulnya ada template Syahdan. Jadi template ini kan istilahnya kerangka kosongnya, tapi sudah ada kerangka di situ, sudah ada eh, apa ya namanya acuannya. Jadi kalian nanti nggak nggak perlu lagi bikin dari nol, jadi tinggal melanjutkan, ya, tinggal melanjutkan. Nah itu gampang. Jadi di Canva, di aplikasi Canva, kita kan sudah punya template dibuat dari awal. Ika punya templatenya, RIB atau Zilenial Corner ada templatenya. Nah, kalian nanti ngacu ke template itu aja. Kalaupun ada variasi itu justru akan membuat itu lebih menarik. Ya, variasi dalam arti apa? Misalnya ada sedikit perubahan. Tapi yang kalian bikinkan itu, perubahan itu justru membuat itu lebih menarik. Bukan menjauh dari kekonsistenan itu gitu. Nah, kenapa kok bisa? Karena kerangka dasarnya masih sama. Tapi kalian punya variasi di bagian-bagian tertentu yang itu menjadi ciri khas kalian. Nah, justru kita itu men-challenge kalian, memberikan tantangan ke kalian, bagaimana kalian bisa mempertahankan template, kerangka, ya, atau acuannya, tapi kalian juga bisa berinovasi, bisa membuat sesuatu yang unik sebagai karya kalian yang beda dengan konten kreator lainnya. Misal, kalau Intan sama Syahdan dalam organisasi yang sama, misalkan di Zilenial Corner, kan ada template yang sama saya bagikan ke kalian berdua gitu. Tapi Intan ternyata punya ciri khas sendiri. Jadi Kak saya pengen untuk ciri khas saya seperti ini. Terus Sahdan juga bikin yang berbeda gitu kan untuk ciri khasnya, tapi tidak merubah template keseluruhan gitu. Nah, itu akan menjadi juga daya tarik gitu. Jadi, oh ini konten yang dibikin sama Intan, oh ini konten yang dibikin sama Sahdan gitu. Dan itu unik, orang bisa mengapresiasi gitu ngelihat konten kalian masing-masing. Nah, itu bisa ya. Jadi don't worry Sahdan, justru saya berharap kalian bisa berinovasi, tapi tidak melanggar gitu ya, tidak melanggar template yang sudah disediakan. Jadi template akan membantu kalian konsisten, tapi bukan berarti mematahkan kreativitas kalian. Jadi tetap kami berikan ruang buat kalian untuk berekspresi, memberikan kreativitas masing-masing, karena ya nanti kan ada QA juga yang bisa memfilter. Jadi kalian don't worry lah, jangan takut gitu kan untuk berekspresi. Kalian nanti akan dicek sama QA-nya, quality assurance-nya gitu. Mungkin gitu Syahdan ya. Terjawab nggak pertanyaannya? Terjawab Kak, alhamdulillah. Oke, great. Oke guys, mungkin itu pertemuan kita hari ini ya. Thank you. Nah, selanjutnya apa? Nanti saya akan kondisikan masing-masing dari kalian ya. Intan akan saya arahkan ke grup Zilenial Corner. Nanti ada bimbingan di sana setiap minggu, tapi lebih rileks. Kalau sekarang kan teori-teori gitu kan, terus lebih ke apa ya namanya penjelasan tentang ilmu gitu ya. Tapi kalau nanti di weekly meeting itu lebih relax, lebih banyak ngobrolin ya di lapangan seperti apa gitu kan, terus perencanaannya seperti apa gitu.
Nah, nanti setiap organisasi punya ciri khas masing-masing. Yang pasti eh, kalau sudah ada di organisasi itu, ya kalian akan mengenal gitu kan lebih jauh gitu dibanding kalian sekarang ada di luar gitu ngelihat dari luar kalian masih bingung. Begitupun di IKA Digital Millennial ini kan itu hanya grup saja yang di WA. Nanti saya bikinkan grup khusus yang memang mau kontribusi. Maksudnya mewadahi yang udah fix ada di divisi itu. Jadi yang ada di grup IKA Digital Millennials itu lebih ke grup umum aja. Ya, jadi yang mereka sudah pernah mengikuti kegiatan ini tapi nggak tuntas, misalkan, terus dia ikut kegiatan ini tapi nggak mau melanjutkan kegiatan tahap selanjutnya, tetap ada di situ. Tapi nanti saya akan bikin grup khusus yang memang kalian sudah lulus di sini dan juga kalian komitmen bersedia untuk memberikan kontribusinya di organisasi itu, ya, di organisasi IKA misalnya. Oke, yuk kita foto bareng dulu. Ya, kita foto bareng dulu yuk, Syadan. Would you like to open your camera, please? Oke. Intan. Nah, Intan tadi udah buka ya. Tunggu Intan dulu. Oke. Wait a second ya. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Tunggu ya. Oke, good smile ya. Kalian keren. 1, 2, 3. Oke. Oke guys. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Barangkali. Intan Tidak, ada? Tidak ya? tapi sebelumnya kan di sini itu lebih ke apa ya? Lebih ke konten kreator ya. Mm-mm. Intan itu sebelumnya nanya ke Kang Narenda itu mau masuk ke sebuah organisasi di mana di dalamnya itu apa untuk mengembangkan public speaking. Nah Oke, kan Intan itu sekarang di kampus lagi mau mohon maaf ya Bres nggak apa-apa. mencalonkan sebagai BEM presiden di kampus. Ah, Alhamdulillah sekarang juga dipercaya sebagai asisten dosen. ah. Nah, niatnya mau mencari organisasi di luar itu mau mengembangkan public speaking. Hmm. Tapi kalau dilihat-lihat eh, di sini itu lebih ke konten kreator. Tapi sebetulnya ini juga penting ya karena di pondok juga dipercaya sebagai bagian multimedia. Mhm. Tetap eh, gimana ya? Tapi belum belum bisa untuk membuat video-video kayak gitu. Tapi Indan itu lebih lebih membutuhkan public speakingnya daripada yang kreator-kreator kayak gitu. Nah, mau minta sarannya lebih baiknya ke yang mana gitu. Oke, ya, good, Intan. Jadi gini, public speaking itu sebetulnya skill yang memang dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Leadership, public speaking, kemudian digital creative, content creator gitu ya. Nah, eh, don't worry karena eh, tadi Intan request public speaking, sebetulnya nanti kita bisa masukkan apa namanya, materi-materi ini di proses bimbingan selanjutnya gitu ya. Harusnya sih ada di pertemuan hari ini public speaking, tapi melihat dari pesertanya juga sedikit, jadi saya pikir oke, kita tuntaskan yang urgent dulu gitu. Materi public speaking sudah saya sampaikan juga di beberapa pelatihan sebelumnya sebetulnya. Eh, Kemudian nanti prakteknya Intan bisa juga jadi fasilitator gitu ya. Artinya mempraktekkan apa yang sudah didapat. Mempraktekannya kan nggak harus istilahnya baku banget. Oh, materi public speaking ini kayak gitu terus Intan langsung terapin seperti itu, enggak. Situasional. Jadi ketika suatu organisasi itu membutuhkan misalkan seorang yang bisa memandu, memfasilitasi, berarti kan kalian akan menjadi leader di project itu, ya. Dan seorang leader itu tidak lepas dari kemampuan komunikasi, ya. Itu kenapa nanti eh, pas prakteknya itu akan Intan akan menyesuaikan gitu ya. Jadi don't worry, ada public speaking itu ya.
nanti bisa saja Intan saya arahin juga ke event-event yang fans milenial bermitra saat ini, tapi lebih ke eh, event base ya, bukan organizational base. Jadi bukan organisasi bermitra secara organisasi, tapi bermitra secara event ya. Jadi spesifik event tertentu. Nah, contohnya kita punya yang namanya speaking practice group ya Intan ya. Jadi setiap Senin malam itu kalau di bukan Ramadan itu kita ada public speaking, tapi lebih ke bahasa Inggris ya. Nah, itu ada. Jadi Intan juga nanti seiring waktu bisa mendapatkan informasi ini dan ya saya yakin Intan juga bisa join kalau ingin meningkatkan kemampuan public speaking. Nah, public speaking yang tadi saya maksud ini memang diarahin ke bahasa Inggris. Tapi don't worry, gak usah khawatir. Semua level bahasa Inggris ada di situ. Jadi kalau kalian bahasa Inggrisnya masih ibaratnya eh, masih dasar, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian ngomong dulu, ngomong. Ya. Nah, itu ada ya di setiap Senin malam. Jadi setiap Senin malam itu fans milenial mendukung yang namanya Speaking Practice Group Program. Ya, jadi ini dukungannya bukan organisasi dengan organisasi, tapi event. Ya, tapi eventnya rutin, yaitu setiap Senin malam. Jadi kita support fans milenial support itu, ya, dan kami mengajak juga teman-teman yang sudah bermitra atau teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan dari fans milenial untuk juga memanfaatkan kesempatan ini gitu Intan. Jadi itu yang sudah terlihat rutin ada setiap minggu malam. Tapi eh, saya pikir nggak tapi ya, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sebenarnya punya prinsip yang sama. Nah itu yang bisa saya tawarkan ke Intan. Jadi ada program rutin setiap Senin malam. Kemudian yang kedua itu nanti materi public speaking bisa saya sisipkan di weekly meeting ya di weekly meeting atau nanti Intan juga bisa ikut misalkan event-event public speaking yang dimana itu apa bentuknya undangan untuk fans milenial misalkan. Jadi saya akan ingat apa kebutuhan dari masing-masing kalian gitu kan. Eh, Kalau Intan sih public speaking, ya saya pikir Intan jalan dulu dengan digital kontennya karena saat ini juga Intan ada di multimedia. Saya pikir itu pas kalau menurut saya. Tapi seiring waktu public speaking juga bisa didapat gitu ya. Paling gitu ya Intan ya. Oke, thank you, Kak. Ya, no worries. Thank you udah menyampaikan ya apa namanya kebutuhannya. Itu penting. Nanti saya dan juga kalau seiring waktu, oh Kak, saya pengen mendalami selain konten kreator ini saya ingin mendalami bagian apa gitu. Nah, coba saya lihat gitu kan apakah nanti kami bisa berikan kalau memang itu ada di kemampuan kami. Tapi kalau untuk public speaking jelas itu saya juga pernah jadi speaker untuk public speaking. Jadi itu ada ilmunya dan saya juga tadi dengan senang menyampaikan info ada event rutin setiap minggu malam di Zoom ya via Zoom itu public speaking tapi dalam bahasa Inggris ya dan itu rutin. Jadi saya selalu ada di situ ya kalau nggak ada halangan saya selalu ada di situ. Jadi Intan ataupun Syahdan juga bisa hadir ya di event itu ya event yang memang itu juga disupport sama fans millennials. Oke, eh, demikian pertemuan terakhir kita. Sampai ketemu di weekly meeting di organisasi nanti kalian akan ikutin ya. Jadi setelah ini nanti saya akan coba pisahkan dan saya akan masukkan ke organisasi-organisasi yang bermitra dan dari situ kalian selanjutnya apa ya ikutan weekly meeting aja, artinya pertemuan mingguan. Ya banyaknya sih via Zoom sejauh ini, tapi nanti kita lihat ya offline juga sangat memungkinkan karena kalian di Sukabumi semua. So, mohon maaf jika selama training ini pertemuan 1 sampai pertemuan 5 ada sesuatu yang tidak berkenan buat kalian. Mohon maaf dan semoga ilmu yang didapat ini ya dari yang tentang oke saya ulangi pertemuan 1 tentang introduction dan bagaimana eh, leadership ya kepemimpinan. Kemudian yang kedua tentang how to be a great content creator. Yang ketiga tentang graphic design yaitu Canva. Yang keempat berkaitan dengan video editing yaitu CapCut dan yang terakhir sekarang
yaitu tentang task distribution. Jadi pembagian tugas dan pembagian peran sebagai content creator sampai ke level QA ya, quality assurance. Nah, ilmu-ilmu ini semua semoga kalian bisa terus ingat, tapi yang pasti karena kalian nanti akan ada di organisasi, kalian akan mempraktekkan itu semua. Jadi saya yakin ilmu-ilmu itu akan bermanfaat ya. Amin ya. Kemudian nanti sertifikat saya akan kasih ya. Setelah ini segeralah gitu kan saya bikinkan sertifikat, dan satu hal lagi nanti paling saya meminta kesediaan kalian mungkin maksimal 1 menit untuk memberikan testimoni. Jadi bisa selfie, bisa dibikin yang rapi, terserah lah. Intinya enak untuk dilihat, bikinkan testimoni tentang apa yang sudah didapatkan di pelatihan ini dan kira-kira kenapa orang harus juga mengikuti gitu ya. Jadi apa yang kalian dapat ya, kesan-kesannya ya. Kemudian yang berikutnya itu ajakan. Kenapa orang lain ya, teman-teman kalian juga harus melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa belajar. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, apa yang kalian udah dapat ya selama pertemuan ini, dan bisa kalian ekspresikan perasaan positifnya ya. Positif ya. Jadi kalau ada yang kekurangan-kekurangan jangan dulu dikeluarin gitu. Tapi nanti tuh kekurangan-kekurangan itu masukkan ke saya aja langsung. Tapi kalau di video testimoni, apa yang menjadi eh, apa hal positif apa yang kalian dapatkan gitu, yang membuat kalian semangat, kalian juga lebih tertarik untuk mengenal lebih jauh. Terus yang kedua, alasan kenapa orang harus ikut juga di pelatihan ini. Jadi misal, oh saya menyarankan banget kalian juga ikutan kegiatan ini karena pas banget misalkan dengan eh, kebutuhan saat ini gitu ya. Orang harus melek digital saat ini. Nah, ini kesempatan yang pas buat kalian ikutin. Yuk kita ikutan gitu ya. Dijamin seru. Itu contoh ajakan. Jadi yang pertama tentang pengalaman kalian selama belajar di sini, dan yang kedua ajakan. Seperti apa ajakannya? Jadi saya nanti minta ada testimoni dari kalian mungkin habis Lebaran. Ya, nanti saya akan ingetin lagi habis Lebaran, dan juga saya akan kasih nanti sertifikat juga gitu. Ya, cukup jelas ya Sadan sama Intan? Oke, good. Kalau gitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Malam.